Tahun jutaan calon jamaah haji Indonesia menabung dan menunggu bahkan sampai belasan tahun hanya untuk mendapat giliran berangkat ke Tanah Suci. Tapi bagaimana jika hak antrean itu justru diperjualbelikan oleh orang-orang yang seharusnya mengawal keberangkatan mereka? Perkenalkan, saya Muhammad Rizdan Adrullah dari UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di video ini, saya akan membahas salah satu skandal keagamaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kasus ini bermula dari kebijakan penambahan kuota haji. Presiden saat itu meminta tambahan kuota kepada Kerajaan Arab Saudi agar antrean jamaah reguler bisa lebih cepat. Permintaan itu dikabulkan, Indonesia mendapat tambahan 20.000 kuota. Namun alih-alih seluruhnya dialokasikan untuk jamaah reguler, seperti niat awal, kuota tambahan itu dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian 50/50 ini diduga melanggar aturan yang ada karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sudah mengatur alokasi kuota secara jelas. Dugaan penyimpangan ini terjadi pada periode penyelenggaraan haji 2023 sampai 2024. Kasusnya mulai terkuak setelah Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji ke KPK pada Agustus 2025. KPK resmi membuka penyelidikan pada 9 Agustus tahun 2025 dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik dari kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Mantan Menteri Agama sebagai tersangka pada Januari tahun 2026 bersama mantan staf khususnya. Kemudian ditahan pada Maret 2026. Penyidik juga menetapkan pihak dari Biro Travel Haji dan mantan pejabat Asosiasi Travel Umroh sebagai tersangka pada akhir Maret 2026, yang resmi ditahan pada 8 Juni 2026. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang diterima KPK pada Februari tahun 2026 menyebutkan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara laporan awal memperkirakan nilainya bisa jauh lebih besar daripada itu. Kita bedah, ada 3 hal yang membuat kasus ini bisa terjadi. Pertama, lemahnya pengawasan independen. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dulu bertugas mengawasi penyelenggaraan haji dibubarkan pada tahun 2018. Sejak itu, pengawas hanya bergantung pada Inspektorat Jenderal Kemenag yang secara struktural berada di bawah menteri yang sama yang seharusnya diawasi. Ini jelas konflik kepentingan. Kedua, besar anggaran tanpa kontrol yang memadai. Kementerian Agama mengelola anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun, menjadikan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Anggaran sebesar itu sangat rentan disalahgunakan kalau tidak diimbangi sistem kontrol yang kuat. Ketiga, adanya kickback atau timbal balik. KPK menduga sejumlah biro travel, haji dan umroh memberikan upeti kepada oknum Kemenag agar mendapatkan jatah kuota khusus yang lebih besar. Sebuah praktik yang pada akhirnya dibayar oleh jamaah lewat biaya haji khusus yang lebih mahal dan oleh jamaah reguler lewat antrean yang makin panjang. Solusi untuk kasus ini yaitu 1. Menghidupkan kembali lembaga pengawas haji yang independen, terpisah dari struktur Kemenag agar tidak ada konflik kepentingan dalam pengawasan. Kedua, mendorong transparansi digital dalam pembagian kuota, misalnya lewat sistem terbuka yang bisa dipantau publik, sehingga proses alokasi kuota tidak langsung bergantung pada keputusan segelintir pejabat. Ketiga, penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu agar kasus seperti ini betul-betul memberi efek jera. Bukan hanya menghukum 1-2 orang, tapi membenahi sistem secara keseluruhan. Keempat, partisipasi publik dan pers dalam mengawasi kasus ini sendiri bisa terungkap karena adanya laporan dari masyarakat. Seperti ICW ini menentukan pengawasan dari luar pemerintah tetap penting.
Saya, kasus ini menyakitkan karena menyangkut sesuatu yang sangat sakral. Ibadah haji yang ditunggu-tunggu oleh jamaah dengan penuh kesabaran dan pengorbanan finansial, ketika kepercayaan itu dikhianati oleh oknum yang seharusnya melayani, yang dirugikan bukan cuma negara, tapi juga keimanan dan harapan orang-orang biasa yang menabung seumur hidup untuk sekali kesempatan itu. Buat saya, ini pengingat bahwa integritas dalam mengurus urusan publik, apalagi yang menyangkut keagamaan, harus dijaga dengan standar yang lebih tinggi, bukan lebih rendah. Kasus korupsi kuota haji ini masih terus bergulir di KPK, dan kita semua patut mengawasinya sampai tuntas. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa yang bisa kita perbaiki bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.